Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Maranatha Lampung mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah hari Natal dengan tema ibadah Lawatan Tuhan. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa kegembiraan karena kelahirannya bagi kita dan seluruh ciptaannya. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Rosalina Sri Wahyuni Lawalata sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Angkatlah hatimu di dalam doa, angkatlah suaramu dalam nyanyian pujian. Biarlah matamu menyaksikan pengharapan, biarlah semua orang melihat lawatan Tuhan, dan tanganmu terangkat sebagai tanda sukacita, dan terulur untuk melawat yang lain, sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia, dan Ia ada di antara kita. Mari berdiri, kita memuliakan Dia, Sang Firman yang melawat umat-Nya. Jemaat Tuhan, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nas pembimbing dari Lukas 1 ayat 78a menyatakan, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita.
Terimalah salam Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat silakan duduk kembali. Berita Natal, hidup tak selalu berjalan mulus. Badai kehidupan sering datang tanpa diduga. Hidup bagai berjalan bersama misteri, berjalan di dalam ketegangan antara kepastian dan banyak kemungkinan. Ada banyak kesulitan, tantangan, rintangan, perasaan penuh gagal, kejenuhan, kadang muncul mendera dan bahkan membuat putus asa serta kehilangan harapan. Namun kelahirannya mau melawat kita. Kristus yang hadir di dunia menjadi tanda harapan. Harapan bahwa Allah setia memegang teguh kehidupan kita. Kelahirannya membangun kembali keyakinan iman di tengah kerapuhan dan kefanaan hidup. Ia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaannya. Ia rela mendekati manusia tanpa tanda-tanda kebesaran, tanpa kuasa dan senjata, selain dengan anugerahnya yang maha besar. Ia memang memukau, bukan karena maha besar saja, melainkan karena mengosongkan diri untuk mendekatkan diri kepada manusia tanpa batas. Itulah sebabnya Natal begitu menyentuh, karena Natal berarti yang maha besar menjamah dan melawat manusia dan seluruh ciptaannya. Dari dalam palungan sederhana, ia memberi hidup, memberi cinta, memberi lawatan dengan kasih. Sambutlah ia, biarkan ia berada dalam hidupmu. Berbalutkan kain
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau lahir dalam dunia dan kami umat-Mu beribadah, memuji-Mu dan menyembah-Mu, mengagungkan kemuliaan nama-Mu. Berilah firman-Mu untuk meneguhkan iman kami kepada Yesus Kristus yang telah lahir, cinta kasih Tuhan yang dihadirkan oleh Yesus Kristus Putra Natal menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kiranya ya Bapa, dalam kebenaran firman-Mu, dalam terang kelahiran-Mu, hidup kami semakin disinari oleh firman Tuhan, sehingga kata dan perbuatan kami memuliakan nama Tuhan dan menerangi dunia ciptaan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 1 ayat 67 hingga ayatnya yang ke-75 yang menyatakan nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Tuhan melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingatkan akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, Zakaria dalam pembacaan saat ini ayah dari Yohanes Pembaptis. Keterangan tentang Zakaria apabila kita melihat pada ayat-ayat sebelum pembacaan ini, kita akan mengetahui tentang Zakaria, yaitu ia berasal dari keluarga imam. Ia dan istrinya Elisabeth hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kalau kita baca di Lukas 1 ayat 5, hidup benar di hadapan Allah. Zakaria namanya berarti Yahweh mengingat hamba-Nya. Kebanyakan imam-imam pada waktu itu bertempat tinggal di Yerusalem atau di Yeriko. Tapi tidak demikian dengan Zakaria. Ia dan istrinya tinggal di sebuah dusun di pegunungan selatan di Yudea. Zakaria dan Elisabeth diliputi oleh kesedihan karena tidak mempunyai anak. Kesedihan ini
tentu kesedihan sangat besar. Zakaria dan Elisabet pun pastinya berkali-kali berulang-ulang berdoa kepada Allah tentang kesedihan yang dialami dan harapan mereka untuk mempunyai anak. Tetapi mereka tidak mendapatkannya sampai mereka sudah tua. Dalam ketuaan mereka tentu saja harapan untuk memiliki anak lenyap seluruhnya. Dalam kondisi tersebut, malaikat Tuhan datang kepada Zakaria dan menyampaikan bahwa doanya telah dikabulkan dan Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu kalau kita baca di kitab Lukas 1 ayat 13. Bapak Ibu Saudara, menurut saya sangat manusiawi ketika Zakaria tidak percaya dengan berita itu. Tidaklah mungkin ia mendapat anak lagi di dalam ketuaannya itu. Lalu dalam ketidakpercayaannya itu, Zakaria meminta suatu bukti tentang kebenaran perkataan malaikat itu. Nampaknya tidak cukup bagi Zakaria hanya mendengar, ia juga mau melihat tanda. Kalau kita membaca Bapak Ibu, memang ada tanda yang diberikan kepada Zakaria, tetapi tanda itu sekaligus menjadi hukuman baginya karena ketidakpercayaannya. Tandanya yaitu ia tidak dapat berkata-kata atau bisu sampai pada nyata kebenaran perkataan Allah melalui malaikat yang datang kepadanya. Nyanyian pujian Zakaria kemudian dalam pembacaan ini, Ibu Bapak, terjadi setelah Yohanes lahir. Dan tanda yang disampaikan malaikat memang terbukti. Ketika Yohanes lahir, terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Kalau kita baca di Lukas 1 ayat 64. Lalu ketika mulutnya terbuka dan terlepaslah lidah itu, Zakaria dapat berkata-kata dan memuji Allah. Masa hukumannya telah berakhir. Karena itu bisunya menjadi sembuh. Yang pertama diucapkan Zakaria ialah kidung pujian bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan orang Israel, sebab ia telah melawat umatnya. Itu yang dapat kita baca dalam pembacaan ini di Lukas 1 ayat 68. Bapak Ibu Saudara, kata melawat ini menggunakan kata Yunani episkeptomai, yang artinya tidak sekadar berkunjung, tetapi memberi pertolongan. Kata melawat juga dapat kita baca di Lukas 7 ayat 11 sampai ayat 17. Cerita tentang Yesus yang membangkitkan seorang muda, putra tunggal seorang janda dari kota Nain. Di Lukas 7 ayat 16 kita membaca bahwa setelah itu semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Bapak Ibu, seorang nabi besar muncul dan Allah telah melawat. Artinya Tuhan tidak hanya datang, muncul, lihat, Tuhan tidak hanya diam dan pergi begitu saja, tapi ada kata dan melawat. Sehingga kata melawat ini yang dimaksudkan tidak sekadar menjenguk, tetapi di situ juga menolong. Menolong orang yang keadaannya sudah dilihat tidak ada lagi yang dapat menolong atau tidak ada pertolongan lagi, dan menolong orang yang nampaknya sudah tidak punya harapan lagi, tidak ada harapan untuk melihat hari ininya dan juga masa depannya. Jadi Tuhan melawat umatnya, artinya Tuhan tidak melupakan umatnya. Tuhan datang dengan pertolongan. Kidung pujian Zakaria ini adalah kemuliaan besar bagi Allah. Pujiannya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita dapat lihat dua bagian, yaitu di ayat 69 sampai ayat 75, kemudian di ayat 76 sampai ayat yang ke-80. Pada bagian pertama, ayat 69 sampai 75 itu Zakaria berbicara secara umum tentang perbuatan Allah,
Lalu pada bagian kedua di ayat 76 sampai ayat 80, Sakaria lebih banyak melihat kepada kehadiran anak kandungnya yang dikaruniakan Allah, yaitu kepada Yohanes Pembaptis. Itu berarti dari dua bagian pembacaan ini, dua bagian dari Injil Lukas, pujian Sakaria ini, pembacaan dari ayat 67 sampai ayat 65 pembacaan kita, artinya dia hanya melihat pada satu bagian, yaitu bagian pertama. Dan di bagian pertama ini paling tidak Ibu Bapak ada dua hal yang bisa kita lihat yang menjadi dasar pujian Sakaria, yaitu yang pertama, rasa syukur Sakaria karena Allah menepati janjinya yang dulu. Kalau kita baca di ayat 73, penggenapan janjinya kepada Abraham. Artinya Tuhan selalu setia kepada janjinya terhadap umatnya. Apa yang difirmankannya oleh mulut nabi-nabinya yang kudus dan sumpah yang diucapkan, janji yang diucapkan kepada Abraham, kalau kita baca di kitab Kejadian 22 ayat 16, itulah yang terjadi, itu yang tergenapi. Dan melalui keturunan Abraham, segala bangsa di bumi akan diberkati. Kalau kita baca pada kitab Kejadian 22 ayat 18. Dan Israel akan terlepas dari tangan musuhnya supaya dapat lagi beribadah kepada Allah tanpa takut. Itu bagian pertama, rasa syukur Sakaria karena Allah menepati janjinya. Dan bagian kedua dari pujian Sakaria ini, Ibu Bapak, Sakaria juga menyampaikan soal keturunan Daud yang bisa kita baca di ayat 69. Hadirnya Mesias dari keturunan Daud untuk menyelamatkan manusia, itu yang mau disampaikan. Jadi keselamatan yang dilakukan itu kalau kita lihat pada ayat 77, keselamatan yang dilakukan itu didasarkan pada pengampunan dosa. Dan melalui kelahiran anaknya Yohanes, maka ia menjadi perintis jalan bagi Yesus, kehadiran Yesus yang disebut Mesias. Tentu Bapak Ibu Saudara, isi pujian Sakaria ini kalau dua hal tadi, pertama tentang penggenapan janji Allah, lalu bagian kedua tentang keturunan Daud. Isi pujian ini tidak hanya soal sejarah dan sejarah di waktu lampau dan juga penggenapannya, tetapi ini sebenarnya mau juga mengatakan di dalamnya sebagai bukti kasih Allah yang tetap peduli sehingga ia tetap datang melawat, menolong umatnya. Sekalipun itu kedatangannya harus terjadi dalam suatu proses yang tidak terduga. Mungkin juga suatu proses yang panjang atau lama, tetapi ia mau datang untuk menolong atau melawat umatnya. Yang dibuktikan dengan kedatangan Putra Allah dalam Yesus Kristus, dan kembali kita peringati kedatangannya, kelahirannya di hari Natal yang indah ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat pada situasi pembacaan kita di Lukas 1 ayat 67 sampai ayat 75 ini, maka sukacita Natal meneguhkan iman kita tentang Kristus yang lahir. Dia yang datang dalam dunia. Tidak hanya Sakaria yang menerima lawatan Tuhan di dalam gumulnya yang panjang. Bukankah kita juga, Ibu Bapak Saudara dan saya, kita mempunyai pengalaman iman yang sama tentang Allah yang senantiasa melawat kita, umatnya, di dalam segala keberadaan kita. Bahkan dunia ciptaannya pun tetap ada dalam lawatan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalamnya. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita ingat rayakan saat ini kiranya menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari lanjutkan langkah hidup selanjutnya dengan tetap menaruh harap kepada Yesus Kristus yang sudah lahir bagi kita. Berharaplah kepadanya di tengah begitu banyak persoalan, di tengah begitu banyak kesukaran. Mungkin hal yang kita lihat mustahil, berharaplah kepadanya di tengah impian, rencana, bahkan penataan apapun yang saat ini sedang kita hadapi dan perjuangkan. Berharap kepada Tuhan karena
Tuhan menolong. Tuhan tidak hanya tahu, datang, lihat, diam, dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan hadir, dan Tuhan sanggup untuk melawat atau menolong kita, anak-anaknya. Dari sosok Sakaria yang tidak percaya dengan berita yang disampaikan malaikat Tuhan tentang kehadiran anak di dalam kehidupannya, disitulah kita melihat, atau inilah suatu lukisan tentang keadaan manusia, bahkan dunia yang didatangi Yesus. Hal ini terbukti dengan kenyataan, Ibu Bapa, negara dan bangsa Indonesia, bahkan dunia pun tetap mengingat rayakan kelahiran Kristus berada dalam situasi pandemi COVID-19. Bisa saja dalam situasi ini timbul ketidakpercayaan dalam diri manusia untuk melihat hari esok karena pandemi yang belum kunjung usai. Tidak percaya untuk memulai suatu usaha yang baru atau pekerjaan baru dengan sistem yang baru, di mana banyak yang harus diakses atau terkoneksi dengan internet. Tidak percaya untuk membangun ekonomi keluarga karena harus dimulai dari awal. Tidak percaya akan datangnya pertolongan, bisa saja di tengah doa-doa yang sudah sekian lama, sekian bulan, bahkan sekian tahun diserukan kepada Tuhan untuk apapun itu. Pokoknya tidak percaya tentang banyak hal. Kehadiran Tuhan Yesus dan lawatan Allah di tengah ketidakpercayaan itu, atau di tengah situasi yang memprihatinkan itu menjadi bagian kita saat ini untuk meneguhkan kita tentang lawatan Allah di dalamnya. Tuhan Yesus yang hadir, Tuhan Yesus yang akan melawat dan menolong kita apapun keberadaan hidup kita masing-masing. Yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita merenungkan bagian ini tentang lawatan Tuhan, maka janganlah takut tentang apapun juga yang ada di depan, bahkan masa depan kita. Tuhan Yesus sudah lahir, Ia ada dalam dunia dan Ia mengetahui apa yang terjadi di dunia. Ia juga tahu apa yang dunia ini butuhkan. Allah melawat kita umatnya, di mana Ia tidak hanya datang dan diam, yang saya katakan tadi, kemudian pergi begitu saja, tapi Ia sanggup menolong kita umatnya. Tangannya pasti terulur dan kasih-Nya pasti membalut setiap luka dan derita apapun yang kita alami. Kalau begitu, biarlah hati dan hidup kita selalu terbuka kepada Dia yang telah lahir, bahkan memberikan tempat untuk Tuhan Yesus menguasai hidup kita dan hadir, lahir dalam hidup kita, melawat kita dengan cara dan kehendak-Nya. Amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta lahir Kristus terajaib, kita surga bergema.
sayang, kamu menang dirinya, bahkan mati terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga berdamai, lahir Raja mulia. Jemaat disilakan berdiri bersama dengan seluruh gereja Kristus di segala tempat dan waktu. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita mohonkan doa syafaat kita kepada Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, dalam tuntunan-Mu kami boleh ada hari ini dalam sukacita kelahiran Kristus. Kami bersyukur karena bersama dengan umat-Mu dimanapun berada, kami boleh ada dalam suatu persekutuan yang mengingat rayakan hari kelahiran-Mu di dalam dunia. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang meneguhkan kami di tengah sukacita Natal ini tentang lawatan Tuhan. Bapa, dari dalamnya kami boleh mengalami tentang cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Cinta kasih Tuhan yang nyata bagi manusia dan juga dunia. Allah yang di dalamnya adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang selalu menepati janji dengan cara, waktu, dan kehendak Allah. Kami bersyukur. Tuhan Yesus, ketika kami boleh mengingat rayakan kelahiran-Mu di tengah dunia ini, masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Dalam situasi ini Tuhan, kami mohon Engkau lihatlah keberadaan umat-Mu di mana saja berada. Ketika umat-Mu juga diperhadapkan dengan keraguan, ketidakpercayaan, ketika diperhadapkan dengan kekhawatiran tentang apapun terkait hari ini dan masa depan umat. Ketika umat-Mu diperhadapkan dalam pergumulan, dalam kelemahan, dalam kesakitan, dalam kerapuhan mereka yang saat ini sedang dialami. Ketika umat-Mu masih tetap berada dalam situasi yang terus berjuang untuk menata hari-hari mereka ke depan. Dalam perjuangan yang mungkin saja Tuhan diperhadapkan dengan ketidakpercayaan akan hasil yang baik di depan, namun tetap berjuang dan terus bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa juga ketika keberadaan umat-Mu diperhadapkan dengan sukacita karena damai sejahtera Allah, karena cinta kasih, karena pengampunan yang dapat disalurkan, dinyatakan kepada sesama, kepada keluarga, kepada orang lain yang ada di sekitar. Sukacita yang meluap karena dapat menjadi alat Tuhan di dalamnya dan menyatakan cinta kasih Tuhan terhadap siapapun yang Tuhan hadirkan. Kami berdoa ketika sorak sukacita juga ada di tengah jemaat atas segala kebaikan dan karya Tuhan yang mengisi hari-hari umat Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa, memohon supaya apapun keberadaan umat-Mu di tengah gumul juang mereka, di tengah sukacita, Tuhan kiranya
Engkau arahkan semua kami supaya menaruh harap kepada Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kami. Menaruh harap dan mengandalkan kekuatan kuasa dan cinta kasih Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup anak-anak Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi sesama ketika mereka juga diperhadapkan dalam keadaan yang lemah, kepada orang-orang yang dirundung duka karena kepergian orang-orang ataupun keluarga yang sangat mereka cintai dan kasihi. Kami berdoa buat sesama kami dalam keadaan yang rentan, dalam keadaan yang terpinggirkan. Kami berdoa kepada mereka yang tidak berdaya. Kami berdoa kepada mereka yang lemah. Kami berdoa kepada sesama kami atau siapapun mereka yang juga mengalami kehilangan pengharapan, kepada mereka yang terlantar atau kesukaran-kesukaran lainnya tentang situasi apapun yang saat ini mereka alami. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan juga boleh hadir dalam hidup mereka dan mendampingi mereka. Tuhan boleh memegang tangan dan merangkul mereka dengan kasih-Mu. Bahkan cinta dan sayang Allah juga boleh mendekap mereka di dalam hari-hari mereka. Rangkulan kasih Tuhan membawa umat-Mu agar dapat menghayati makna kelahiran Tuhan Yesus di setiap keberadaan hidup dan tidak akan takut untuk melanjutkan perjuangan kehidupan mereka di depan, karena di dalam lawatan Tuhan pastinya anugerah Allah akan nyata di balik setiap gumul dan juang apapun yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan Bapak gereja dimanapun berada dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan Tuhan di dalam dunia. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi para pelayan Tuhan, seluruh pelayan Tuhan dengan fungsi mereka masing-masing. Peliharalah persekutuan umat Tuhan dimanapun berada sehingga dapat mengingat rayakan kelahiran Kristus dengan baik, dapat melaksanakan aktivitas pelayanan dan persekutuan gereja dengan sejahtera. Lalu Tuhan juga yang akan menuntun gereja-Mu untuk selalu bercerita tentang Tuhan dalam gerak pelayanan, persekutuan dan kesaksian gereja. Jauhkanlah dari segala yang jahat dan Tuhan Engkaulah yang dimuliakan dalam kehidupan pelayanan gereja Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Kami menyerahkan Tuhan negara dan bangsa kami kepadamu. Kami percaya Bapa bahwa Engkau pun melawat kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Engkau sanggup memulihkan kehidupan bangsa ini dan dunia dari wabah virus corona dan apapun virus yang hadir di dalamnya dan mengancam kehidupan anak-anak Tuhan. Engkau memberkati pemerintah dan setiap orang yang Tuhan hadirkan di dalamnya untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan di tengah kehidupan negara dan bangsa kami, bahkan dunia ciptaan Tuhan. Kalaupun Tuhan juga boleh hadirkan kami sebagai gereja di dalamnya, maka gereja-gereja yang Tuhan utus pun boleh ada bersama dalam kehidupan negara dan bangsa ini, berjalan bersama dalam kasih dan berjuang bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di tengah dunia ini. Akhirnya ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roma 5 ayatnya yang kelima menyatakan kepada kita,
dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala anugerah-Nya yang besar yang diberikan kepada kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat, mari bernyanyi dari KJ 119 bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Jemaat, mari berdiri, mari kita berdoa untuk persembahan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah sukacita perayaan Natal, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati dan diberi keselamatan melalui peristiwa kelahiran Yesus. Kami tentu tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Namun biarlah kami dengan tulus hati mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 101. Malam raya berkumandang oleh pujian-Nya, dari gunung daripada hidung malaikat berdamai. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat Putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat, sekarang angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Yesus Kristus Sang Kebenaran yang datang dengan lawatan kesembuhan dan pengharapan, memenuhi kamu dengan sukacita serta damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atasmu dan selalu bersamamu, kini dan selamanya. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, ibadah Natal telah selesai. Selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.